Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, segera subscribe ya. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, terus kalian komen di kolom komentar. Oke, kali ini aku bakal ngelanjutin baca novel Babi Ngefek Raditya Dika yang part keempat. Nah, kayak gini novelnya guys. Baca tentang panduan singkat menghadapi cewek. Oke, jadi topiknya karena cewek, makanya aku pakai kostum yang pinky begini. Oke guys, buat kalian subscribe dulu ya sebelum putar video ini. Sampai detik ini, gue masih sangat tidak mengerti cewek. Padahal gue udah cukup lama hidup dan berhubungan dengan cewek. Ternyata itu gak cukup bikin gue bisa menjawab satu pertanyaan besar yang masih ada di kepala gue sampai sekarang. Bagaimana cara memahami cewek seutuhnya? Cewek itu makhluk yang sangat gak mudah untuk ditebak, terutama cewek yang lagi PMS. PMS itu premenstruasi syndrome. Menurut gua, PMS adalah alasan paling ultimate untuk cewek-cewek. Cewek bisa menggunakan PMS sebagai alasan yang sifatnya permisif ketika mereka melakukan kesalahan apapun. Contohnya seperti ini. Maaf ya sayang, aku kemarin galak, kan aku lagi PMS. Sayang, maaf ya, aku kemarin benak kamu, kan aku lagi PMS. Maaf ya, aku ngelindes adik kamu pakai mobil, kan lagi PMS. Itu baru contoh kecil bagaimana susahnya memahami cewek. Paling susah lagi justru ketika berada dalam situasi dilematis ketika menghadapi seorang cewek. Kita semua pernah mengalaminya. Situasi seperti mengajak cewek kenalan sampai pada cara ngapel pertama kali ke rumahnya. Jangan khawatir, gue udah lumayan banyak makan pengalaman pahit manis dalam menghadapi cewek. Oke, ralat dikit. Mungkin pengalaman pahit-pahit, tapi jangan khawatir, pengalaman gue sebagai penulis buku panduan tidak diragukan lagi. Karena percuma gue sukses membuat buku-buku panduan yang best selling seperti panduan praktis aborsi dengan sumpit, panduan lengkap jadi cowok playboy tanpa harus kena gampar, dan boys guide. Bagaimana cara memutuskan cewek kamu jika ternyata dia seorang laki-laki? Di bawah ini adalah situasi dan solusi yang harus kamu lakukan agar cewek yang kamu hadapi jadi suka atau malah betah sama kamu. Tulisan di bawah ini telah dicoba dan dijamin berhasil. Sayangnya, 80% orang yang mencoba tulisan ini sudah masuk rumah sakit jiwa. Sisanya bunuh diri. Well, shit happens. Yang pertama, situasi ngajak kenalan pertama kali. Kamu sedang berada di kantin sekolah. Kamu duduk-duduk sambil ngangkang, cekakak-cekikik sambil dikerubutin cewek. Tiduran sambil kipas selangkangan. Ini sebenarnya di kantin atau abis sunatan sih? Intinya kamu sedang di kantin dan sedang menikmati makanan kamu sendiri. Nah, sampai akhirnya wush, terlihatlah seorang cewek cakep, teman satu sekolah yang kamu tidak kenal, sedang berjalan dari kejauhan. Kayak di film-film, rambut panjang tuh cewek terurai sempurna dengan gerakan lambat. Kamu berasa lagi main di film ABG zaman sekarang. Kamu ngeliatin tuh cewek berjalan ke Abang Batagor. Dia sendirian, dia baru saja memesan 1 porsi Batagor. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbuat? Semua sendi dalam tubuh mengisyaratkan kamu untuk menyamperin dia segera dan ajak dia berkenalan. Tapi kok rasanya takut banget ya? Solusinya seperti ini. Mengajak cewek kenalan itu sepertinya jadi problem yang paling utama bagi semua cowok. Saran gue sih simple aja. Ingatlah kalau cewek suka dipuji. Ya, mungkin berbeda dengan anggapan orang-orang pada umumnya. Cewek ternyata sangat-sangat suka dipuji. Jadi, yang harus kamu lakukan ketika berada di dalam situasi yang seperti ini, makalah pujilah mereka. Nah, pertama, kamu samperin tuh cewek yang lagi beli batagor. Batagor baru saja berpindah ke tangannya. Pelan-pelan bergeraklah perlahan ke belakangnya, lalu tepuk pundaknya. Begitu dia menengok ke arah kamu, terus tegakkan badan kamu dan berkatalah dengan penuh pujian. Hai cewek, batagornya bagus. Hah, biasanya respon cewek-cewek akan seperti itu. Wajar kok. Jika dia melihat kamu dengan tatapan bingung, lanjutkan pujian kamu dengan lebih liar. Gila, bagus banget batagornya. Aku gak pernah melihat batagor sebagus itu. Lalu lihat abang penjual batagor dan puji. Dia juga, si cewek akan takjub melihat kamu yang murah pujian. Wow, abangnya juga bagus, mukanya gak mirip batagor. Biasanya pedagang batagor punya wajah cenderung mirip batagor. Wow, ketika memuji di atas, sertakan gaya ciluk Ba Meisi dengan kedua jari telunjuk diacungkan ke depan. Lihat reaksi si cewek, lalu minta nomor teleponnya.
Situasi yang kedua, ada orang gila. Kamu pertama kali ngapel ke rumah gebetan nih. Kamu ditinggal sebentar, lalu tiba-tiba di depan pintu datang seorang wanita paruh baya membawa bungkus plastik. Kamu kaget karena dia lusuh dan malam-malam bawa bungkusan plastik. Otak kamu berpikir, wah ada orang gila nih. Situasi akan menjadi sangat tidak enak jika tiba-tiba si orang gila itu, ibu-ibu ini masuk ke rumah, menjadi so akrab dan bertanya tentang hal pribadi kamu dan si gebetan kamu. Kamu karena trauma pernah digigit orang gila, gak berkutik sama sekali. Lalu si ibu-ibu gila mulai bertanya-tanya, udah berapa lama kenalnya, rumahnya di mana, bapaknya kerja apa. Tentu sangat gak nyaman kalau ada orang gila yang bertanya-tanya kepada kamu seperti di atas itu. Nah loh, apa yang harus kamu lakukan? Solusinya, ambil sapu yang paling dekat tempat kamu duduk dan usap-usapkan ke mukanya sambil berseru, hus, hus. Semua orang biasanya bakalan megap-megap kalau ada sapu nangkring di muka mereka. Lalu kamu cecer si ibu-ibu gila dengan pertanyaan, udah lama gila? Kenapa gak sembuh-sembuh? Biasanya mereka kaget ditanya seperti ini. Lalu mereka tidak akan menjawab. Kamu cecer terus, kenapa diam aja? Bingung jawabnya, hah? Gitu. Lalu gebetan kamu datang dan berkata, mama udah balik dari warung. Ternyata itu mamanya guys. Situasi yang ketiga, gebetan nyangkain kamu tukang parkir. Kamu sudah mengincar si cewek primadona sekolah kamu selama 2 tahun 6 bulan dan mungkin kecuali sekali. Waktu itu kamu gak sengaja ngeliat si cewek sewaktu dia mau mundurin mobilnya di mall. Antusias karena bisa ketemu si cewek di luar sekolah, kamu bantuin dia mengeluarkan mobilnya dari belakang. Sewaktu semua beres, si cewek membuka kaca mobilnya, kamu kira dia akan menyapa, gak taunya dia mengeluarkan selembar uang 1000-an. Kamu dikira tukang parkir. Salah sendiri iseng jalan-jalan ke mall bawa periwitan. Agak malu, kamu mengejarnya dan mengetuk kaca mobilnya. Ya gimana pun juga kamu harus memberitahu dia kalau kamu bukan tukang parkir. Setelah itu, si cewek membuka kaca mobilnya dan berkata, maaf, kurang ya bang. Dia lalu memberikan selembar uang ribuan lagi dan buru-buru pergi. Setelah malamnya kamu gagal bunuh diri. Belum sempat mati udah ketahuan sama orang-orang. Salah sendiri kamu nyoba minum baygon di angkot. Kamu malu ketemu si cewek di sekolah lagi. Apa yang harus kamu lakukan agar semuanya baik-baik saja? Nah, solusinya coba bunuh diri lagi. Wah, ngaco. Situasi yang keempat, penembakan yang gagal. Kamu udah mempersiapkan untuk hari ini, hari penembakan. Kamu udah mantap, kamu kuat, kamu sehat, kamu bahkan udah 2 kali disuntik di dokter hewan. Kamu lalu menghampiri si cewek yang udah lama kamu taksir itu. Segala peralatan nembak udah kamu siapkan. Rencananya ngikutin cara penembakan gila yang ada di Katakan Cinta. Nembak dia sambil koprol ke depan. Gak jelas apa tujuannya sebenarnya, tapi kamu tahu itu akan terlihat sangat keren. Begitu di depan muka dia, kamu nyalahin petasan sekali untuk dapetin perhatiannya. Begitu dia udah mangap ke arah kamu, kaget karena tiba-tiba ada petasan, kita sebut ini sebagai shock terapi. Kamu langsung koprol sambil teriak, mau gak kamu jadi cewek aku? Sempurna, pendaratan kamu sempurna, teriakan kamu lantang. Saking senangnya kamu koprol sekali lagi. Lalu si cewek ngeliatin kamu dan berkata, maaf, gue gak mau sama lo. Mampus, apa yang harus lo lakukan? Solusinya, cewek itu sangat gampang berempati. Mereka adalah makhluk yang lemah terhadap godaan. Jadi kamu harus bisa membuat mereka merasa kasihan. Mulailah mengarang-arang cerita yang membuat mereka iba dan pada akhirnya memutuskan untuk jadi pacar kamu. Cobalah untuk koprol terus-menerus sambil menjerit sekeras-kerasnya dan menangis. Kamu gak tahu apa? Aku punya kutil di tetekku. Kutil di tetekku, kata dokter, hidupku tinggal 1 bulan lagi. Biasanya kalau udah kayak gini mereka akan iba. Ditambah lagi kalau kamu sempat acting guling-guling sambil nangis. Oh iya, hati-hati sebelum guling-guling, pastikan gak ada God di dekat kamu. Jangan ulangi kesalahan yang gue lakuin. Jawaban yang biasanya timbul setelah ini, mata si cewek akan berkaca-kaca. Dia akan berkata, aku gak tahu, I love you. Dapat cewek deh, begitu. Udah guys, abis cuma segitu aja. Ini aku baca panduan singkat menghadapi cewek. Jadi cewek itu menurut aku emang agak rumit, tapi cewek itu maunya dimengerti. Jadi kalian para cowok harus peka dan juga jangan terlalu
cewek itu suka digombalin, tapi kalau terlalu gombal juga mereka ntar bakalan bosan begitu guys. Jadi aku udah baca tentang solusi-solusi bagaimana cara cowok menghadapi cewek. Jadi segitu aja ya guys. Buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih dan jangan lupa buat like, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel ini supaya channel ini semakin maju. Yeay, terima kasih.